Itu ya. Jadi hajat itu diberi kedudukan seperti kedudukan murad. Baik hajatnya yang sifatnya umum untuk orang banyak atau hajatnya untuk orang khusus atau satu orang saja. Seperti itu ya. Seperti itu. Apa contohnya? Misalkan apa ya contohnya ya? Misal apa? Misalkan seperti begini. Seperti akad ijarah, sewa menyewa, ya, ijarah gitu ya. Orang kan butuh ijarah gitu ya. Orang butuh ijarah, orang butuh sewa menyewa. Ya, kalau dikatakan seseorang itu tidak boleh memakai barang orang lain, maka ada apa namanya? Ada darurat gitu ya. Ada darurat di sana. Orang kan punya hajat untuk memakai barang orang lain. Makanya ada apa? Ada ijarah, ya, ada qarad dan lain sebagainya, ya. Yang mana itu boleh dipakai barang orang lain tersebut. Kenapa? Karena ada hajat. Karena ada hajat di sana, gitu ya. Karena ada hajat. Jadi hajat itu didudukan seperti darurah, sehingga dibolehkan kita menggunakan barang orang lain, gitu ya. Dibolehkan bagi kita untuk menggunakan barang orang lain seperti itu. Baik, ini selesai ya. Masyaqqatu tajlibut taysir. Hal min soal? Nah, fadhali. في شروط اعتبار المشقة الجالبة للتيسير في رقم ربي أنا لم أفهم ألا يكون للشارع مقاصد من وراء التكليف بها. طيب يكون للشارع مقاصد من وراء التكليف بها. طيب ألا يكون للشارع مقاصد بمعنى يعني إذا كان للشارع مقاصد وراء التكليف بتلك المشقة، مثلا قتل يد السارق، هذه مشقة أم ليست مشقة؟ ها؟ مشقة أم ليست مشقة؟ مشقة. مشقة، لكن الشارع أمر بها أو أمر به، أليس كذلك؟ نعم، أمر به. فالشارع أمر بقطع يد الشارع أمر بقطع يد السارق، وهذا القطع كان مشقة، ولكن الشارع له مقاصد في قطع السارق, gitu ya. Jadi syariat untuk tadi yang memotong tangan orang yang mencuri, dan itu masyakkah. Itu masyakkah. Itu masyakkah untuk siapa? Untuk mencuri tadi. Kan masyakkah untuk dia. Dipotong tangan itu masyakkah, gitu kan? Nah, tapi itu tidak bisa dibatalkan karena hanya masyakkah. Begitu. Kenapa? Karena syariat punya maksud dari potong tangan tersebut. Apa yaitu? Ya, yaitu tadi seperti menjaga hifdzul mal, menjaga harta orang-orang gitu. Jadi ada maksud di balik eh, dibebankannya sebuah kesulitan seperti itu. Itu nah, masyaqqah yang seperti tadi tidak membatalkan hukum, tidak menarik atau tidak memunculkan sebuah rukhsah. Artian memotong tangan syarik itu kan masyaqqah. Kasih keringanan apa deh, ganti yang lain. Tidak bisa seperti itu. Ya, seperti itu ya. Wadah. واضح. ثم Baik. في المثال أنفا الاضطرار لا يبطل حق الغير. مثلا المثال السفينة كادت تغرق ثم Naam. يرمي أحد المتاع للغير كذا Naam. لأنه مضطر كادت تغرق كذا ثم ثم هو يبتل أو ينظر لذلك أحد ذلك يجوز. Naam. Baik. Naam. Kama anifan كادت السفينة تغرق في البحر ثم قام بسبب
يعني الثقل مثلا. ثم قام أحد برمي متاع الغير إلى البحر دون الإذن، دون الإذن. هذا لا يجوز. إذا فعل ذلك فعليه ضمان، لابد أن يضمن هذه الأمتعة التي رماها إلى البحر. Harus mengganti tadi semua orang-orang yang dia buang ke laut, gitu ya. Ya, itu tetap, ya, kita tetap menjaga tadi. La yubtul haqqal ghair, kita membatalkan hak orang lain. Berarti ini darurat. Orang-orang lain main buang saja, main di bakar saja, misalkan tidak ya. Tapi harus ada dulu. Kalau dia harus bayar ganti rugi, gitu ya. Tetap berlaku ganti ruginya, meskipun itu darurat seperti itu. Nah, ahsanti. Syukur, Ustaz. Afwan. Laki akh. Ustaz, Fadhali. yang asyurut nomor 2 gimana Ustaz? Syurut nomor 2, syurut nomor 2 antakuna kharijatan 'anil mu'tad, di luar kebiasaan. Nanti kalau misalkan lapar, bukan lapar yang biasa, ya. Kalau lapar biasa misalkan cuma lapar dari pagi sampai siang nggak makan, itu kan lapar biasa. Itu bukan berarti boleh makan yang haram, itu. Atau misalkan sakitnya sakit cuma sakit pusing sedikit, nggak puasa, itu kan sakit biasa. Nah, itu tidak keluar dari kebiasaan. Tapi kalau sudah misalkan lapar yang sangat parah, ya nggak makan berhari-hari, gitu ya, sampai tidak punya kekuatan untuk dan lain sebagainya, itu sudah keluar dari kebiasaan. Sudah keluar dari kebiasaan, sesuatu yang biasa, seperti itu ya. Jadi masyakohnya sudah keluar dari atau melebihi batas kebiasaan, begitu. Mafhum? Mafhum Ustaz. Syukur Ustaz. Afwan. Nah, fadhali. Jadi ketika safar, apakah lebih baik mengambil rukhsah untuk misalnya qasrus shalah, atau lebih baik mengerjakan sesuai hasab qadar Ustaz? Baik. Ini masalah rukhsah tadi. Kalau kita safar, itu kita apakah harus ngambil rukhsahnya atau tidak harus ngambil rukhsahnya? Ini kembali kepada apa ya namanya? Itu kan masyakohnya bisa dikatakan masyakoh mutawassithah ya. Gitu ya. Masyakoh mutawassithah. Di safar tadi bisa dikatakan masyakohnya masyakoh mutawassithah. Yang mana dia bisa mewajibkan apa namanya? Begini. Kita lihat dulu. Kalau dengan safar tadi, ya safar tadi. Kalau safarnya tadi, begini ya. Sebetulnya ini kembali kepada khilaf ulama dalam masalah azimah dan rukhsah. Tahu kan, masih ingat azimah dan rukhsah? Apa itu rukhsah, apa itu azimah? Ya, gitu ya. Nah, al-ulama ikhtalafu fi hadha. Hal al-afdal akhdhu al-rukhsah, al-akhdhu bi rukhsah am al-azimah? Apa ya, mana yang afdal? Kita ngambil rukhsah atau kita azimah? Artinya kalau rukhsah kita suratnya qasar ketika safar, kalau azimah kita suratnya tetap itmam ketika safar. Mana yang afdal? Gitu ya. Fahadha yarji' ila ikhtilafil ulama. Baik, ada yang mengatakan, misalkan Syafi'iyah mengatakan kalau afdalnya ambil azimah, artinya dalam keadaan safar tetap sholatnya itmam, gitu ya, 4 rakaat gitu. Nah, yang lain bilang tidak, afdalnya ambil rukhsah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiya sadaqatun tasaddaqallahu biha faqbalu sadaqatah. Itu adalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala, maka terimalah sedekah dari Allah tersebut. Itu yang mengatakan bahwa rukhsah itu lebih afdal. Ya, terserah mau pakai yang mana. Mau yang qasar boleh, mau yang tidak qasar juga boleh. Baik, mafhum? Satu lagi Ustaz. Fadhali. Misalkan di daging ayam. Terus kan nggak mungkin dagingnya itu 100% free dari darahnya gitu Ustaz. Iya. Apakah itu termasuk ke umumul balwa? Baik. Kalau masalah darah ayam, darah kan darah apa dulu yang diharamkan? Apakah semua darah diharamkan? Kalau
baca ayatnya kan audaman Mas masfuh, daman masfuhan. Apa daman masfuh? Ya dam yang yang mengalir. dialirkan dan kemudian dibekukan, itu dam masfuh. Kalau dam yang nempel-nempel di daging itu tidak dihukumi sebagai dam masfuh dan tidak haram. Itu. Kalau sekarang umumul balwa itu contoh kayak gini. Kalau umumul balwa itu contoh begini, seperti uang kertas. Kertas, tahu ya? Kita pakai uang Ya. kertas tidak? Pakai kan? Iya. Itu ada ribanya tidak? Uang kertas ada ribanya tidak? Riba Iya, ada ribanya tidak uang kertas? di apa tadi Ustaz? Uang kertas yang kita pegang ada ribanya tidak? Iya, beri. Hah? Nggak ada. Ada ribanya ini uang kertas ini. Apakah kertas yang kita pegang ini, misalkan nilai 10.000, apakah memang harganya 10.000? Ya. Nah, ada riba kan di situ. Cuma ini kan kita tidak bisa lepas dari ini, ya. Gimana kita lepas dari uang? Pakai apa kita belanjanya? Itu namanya umumul balwa. Itu namanya umumul balwa. Gitu. Paham deh? Itu contoh, ya. Yang orang nggak bisa lepas dari ini. Dari uang kan nggak bisa lepas. Seperti itu. Itu namanya umumul balwa. Jadi masih dimaafkan meskipun ini ada ribanya sedikit, ada ribanya gitu ya. Nah, jadi uang kertas itu ada ribanya. Nah, kalau nanti kalian bahas masalah uang gitu ya, itu ada ribanya. Uang kertas ini ada ribanya. Dan itu karena balwa, orang nggak bisa lepas dari uang kertas, maka diperbolehkan. Itu namanya umum balwa. Wadah? Baik. Fadli. Ustaz, الرخصة باعتبار وجوب الفعل أو لا كيف نعرف هل هذه الرخصة يجب فعلها أم يندب أم يباح؟ هنا الرخصة باعتبار وجوب فعلها أم لا ما يجب فعلها وما يندب وما يباح والأولى تركها. Baik, begini. Kalau yang rukhsah yang sifatnya wajib, berarti itu rukhsah yang sifatnya apa namanya ya? Itu nanti kaitan dengan maqasid syariah. Kan hifdzun nafas. Ya, itu kan wajib. Nah, ketika kita apa namanya? Tadi ya, hifdzun nafas kan wajib gitu ya. Nah, ketika ada rukhsah yang berkaitan dengan hifdzun nafas, itu menjadi wajib dikerjakan. Itu. Nah, itu yang wajib. Gitu. Karena memang berkaitan dengan maqasid syariah. Maka wajib dikerjakan. Artinya kalau tidak, kita kan wajib menjaga nyawa. Wajib ya. Kita wajib menjaga nyawa kita. Itu wajib. Nah, maka ketika kita dalam keadaan susah, ada rukhsah yang membolehkan kita untuk berbuat maksiat tadi, seperti makan bangkai, maka itu wajib dikerjakan. Wajib dikerjakan. Karena saat itu kita harus menjaga tadi hifdzun nafas yang merupakan maqasid syariah. Gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau yang mandub itu yang dianjurkan oleh syariat. Ya, seperti ini kan dianjurkan oleh syariat. Ada hadis Nabi SAW mengatakan ini, undur ilaiha, gitu ya. Lihatlah dia seperti apa, gitu. Nah, jadi memang di apa namanya diakan oleh syariat. Artinya kalau nggak lihat nggak wajib. Nah, tapi sunnah dia disunahkan seperti itu karena ada dalil atau ada dari syariat tuntunannya yang menganjurkan dia untuk melakukan rukhsah tersebut. Kan melihat orang atau perempuan yang ajnabiyah kan itu haram. Tapi ketika maktubah ya untuk proses akad nikah itu diperbolehkan atau bahkan disunahkan, bukan boleh, disunahkan. Gitu ya, disunahkan. Seperti itu. Kalau baik salam ini kan terkait dengan hajat orang ya. Itu kan hajat sifatnya bukan haram. Ya mubah saja, boleh-boleh saja. Kamu ada kebutuhan dari ke sini, ya pakai. Kalau enggak pun enggak masalah. Gitu. Tapi ketika dipakai ya enggak dapat juga kan gitu. Seperti itu. Nah, jadi tinggal diukur tingkat kedaruratannya saja. Ya. Diukur tingkat kedaruratannya saja. Kalau dia darurat
sama-sama dengan nyawa, pertama yajibu fi'luha. Kalau dia darurat yang dianjurkan oleh syariat, itu jadi kedua, dianjurkan ya. Itu. Seperti itu. Mafhum? مفهوم أستاذ واضح جزاكم الله خير. Iya. Tapi هناك آخر. Nah, fadhali. Syurutu i'ti ini yang poin kelima ini namanya apa Ustaz? طيب لا تفوت مصلحة الأعظم عند العمل التيسير. Contohnya tadi ya, misalkan maslahat a'zam apa ya? La tafut al-maslahat al-a'zam inda al-amal bit-taysir. Ya. Jadi maslahat al-a'zam, maslahat orang banyak atau maslahat yang tidak hilang tadi. Apa ya misalnya? Sebentar, saya bikin dulu. Apa contohnya ya? Maslahat yang awam, tapi dia tidak indal amal bitasir. Tidak hilang ketika ada taisir. Baik, saya lewat dulu. Saya belum dapat contohnya. Nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang ya. Ingatan saya. Jadi ini ya. Jadi masalah ta'zam yang tidak, yang bisa taisir. Baik, nanti saya cari dulu. Ya, tidak ada. Yang lain? Ustaz, Nah, fadhali. Teman Ana nanya, kata dia, kan rojul nggak boleh lihat wanita ajnabi. Iya. Tapi kalau di jalan lagi papasan, gimana? Nah, itu kan ada dalilnya. Yang pertama itu boleh, yang kedua haram. Artinya tidak sengaja itu boleh. Jadi tidak dihukumi haram. Tapi yang ketika di jalan kelihatan langsung nunduk, bukan lihat lagi. Yang pertama tadi dihitung halal, tidak apa-apa. Dua itu yang dihitung haram. Kalau si cowok nggak paham gitu, Ustaz. Nggak paham, kasih paham. Ya, kan kata Rasulullah SAW, fa inna ula wa alaika tsaniyah. Fa inna lakal ula wa alaika tsaniyah. Yang pertama itu buat kamu, itu halal. Artinya yang nggak sengaja tadi itu halal. Wa alaika. Kalau kamu lihat lagi, itu yang haram yang dapat dosa. Kalau misalkan cowoknya yang nggak ngerti, nggak paham, dikasih paham. Gitu ya. Ayo. Tapi kan nggak ada iqamatul hujjahnya. Jadinya kita perempuan nggak bisa apa namanya ngasih penjelasan ke cowoknya karena nggak kenal. Ya sudah, kalau misalkan seperti itu tinggal tutup diri saja, entah tutup muka atau tutup apa gitu ya. Ditutup. Seperti itu. Jadi cowoknya berdosa apa enggak? Ya Karena dia berdosa. nggak, Ya berdosa. tapi nggak tahu. Nggak paham. Kalau dia orang yang tidak paham syariat, ya dihukumi orang yang tidak paham. Tapi kalau tidak paham terus, ya itu masalah juga. Paham tidak? Kan orang itu dihukumi bodoh itu ketika dia belum belajar. Tapi sudah bertahun-tahun nggak belajar juga, itu sudah tidak dapat hukuman bodoh lagi. Itu berdosa karena tidak mau belajar. Gitu. Kan orang nggak tahu kalau melihat orang yang bukan mahram itu haram. Itu tahun pertama dia nggak tahu. Tahun depan masih begitu juga. Berdosa karena dia tidak belajar. Sedangkan belajar itu wajib. Kan gitu. Nanti. Jadi dia berdosa karena meninggalkan kajian. Itu berdosa. Ya. Mafhum? Mafhum. Syukran, Ustaz. Baik, afwan. Laka akhar. Ustaz, Fadhali.
yang dari innallaha tajawaza an ummatil khata' wan nisyan. Hmm. Misalnya kalau misalkan ada orang dia makan ke suatu restoran gitu, Ustaz. Hmm. Tapi dia nggak ngelihat kira-kira ada nggak barang atau kemungkinan yang makanan itu makanan haram gitu, Ustaz. Iya. Tapi dia makan aja gitu. Tapi setelah itu dia tahu kalau misalkan oh ternyata misalkan pakai angciu atau ada wine buat masak gitu, Ustaz. Terus itu dia dijatuhi yang apa? Dimaafkan atau dia tetap berdosa karena tidak ada kehati-hatian. Tergantung. Kalau dia berada di daerah yang memang itu mayoritasnya muslimin, orang Islam, yang sudah husnudzon ya, semuanya halal gitu karena Islam semua. Kayak di Indonesia itu kan orang Islam mayoritas. Jadi kemungkinan makanan haram itu sedikit, gitu kan? Kemungkinan haram sedikit. Itu ketika dia misalkan makan, dia kan sudah puasa di Indonesia nih, mayoritas muslim, datang ke restoran makan, ya dia kan sudah husnudzon gitu ya. Ini tempat orang muslim pasti halal semua, gitu ya. Ternyata setelah dimakan baru nampak bahwa ada hal yang haram yang masuk ke makanan tersebut, itu dihukumi khata, ya, diampuni, gitu ya. Tapi kalau dia ada di daerah yang memang itu orang-orang kafir, gitu ya, itu enggak boleh main makan di restoran, enggak boleh, karena dia sudah ada di negara orang kafir, di daerah orang kafir yang di situ mungkin atau bisa dipastikan tersebar makanan haram. Di situ dia harus hati-hati, tidak boleh sembarangan. Kalau dia tidak hati-hati makan, ya berdosa. Gitu ya. Nah, iya. Gitu ya. Seperti masalah apa ya? Kayak masalah daging. Halal itu bukan daging sapi, maksudnya bukan hanya daging sapinya, tapi siapa yang menyembelihnya juga itu bisa menentukan kehalalan sapi itu. Gitu ya. Nah, seperti itu. Bukan berarti oh ini sapi halal, belum tentu halal. Nah, ketika sapi itu disembelih oleh orang musyrik, jadi haram. Itu ya. Nah, jadi kalau misalkan dia berada di daerah yang memang itu mayoritasnya muslim, yaitu ketika dia makan sesuatu yang ternyata itu yang haram, itu dia insya Allah dimaafkan ya karena khata. Tapi kalau dia memang di daerah yang itu orang mayoritas orang kafir, ya itu kan yang biasa, misalnya dia ke Cina atau dia ke Korea, ke Jepang dan sebagainya yang di sana itu makan babi atau pakai bahan-bahan yang haram, dia main makan saja tanpa memperhatikan apa yang dia makan, itu dihukumi bukan khata, itu berdosa. Begitu. Afwan, syukran. Baik, afwan. Hunaka akhar? Ustaz, Nah, baik salam itu apa ya Ustaz? Baik salam. Baik salam itu seperti kamu seperti jual beli online ya, Tokped, Shopee itu baik salam. Ngerti? Berarti goib gitu ya Ustaz ya? Nah, iya, kita nggak tahu ini kayak apa barangnya, nggak tahu seperti apa kan gitu. Nah, tapi kita butuh kan? Iya. Nah, itu baik salam itu. Oh, berarti masuk sini dia Ustaz, dikasih keringanan gitu. Iya. Saya tanya ada masyakohnya tidak? Ada kebahayaannya tidak? Ada kan? Ada. Tapi karena kebutuhan maka dibolehkan. Sini. Nih, tadi al-hajah kebutuhan tunazzalu manzilatad darurah. Kan karena kita butuh baik salam, maka itu dimasukkan ke kategori darurat. Maka dibolehkan. Meskipun itu ada dorornya. Gitu ya. Seperti itu. Walaupun sebenarnya kita bisa gitu beli di pasar gitu Ustaz. Sebetulnya bisa. Tapi kan zaman sekarang orang lebih pengen itu. Nah, kan karena sudah zaman dekat hari kiamat gitu ya. Ketika pasar itu semakin dekat, kan pasar semakin dekat sekarang. Di HP ada pasarnya. Itu ciri-ciri hari kiamat kan. Itu bukan berarti pasar berdekatan satu sama lain, bukan. Ini semakin dekat, semakin mudah diakses. Itu ciri-ciri dekat hari kiamat. Nah, iya. Karena butuh ya enggak masalah. Kan kita butuh. Pakai Tokopedia, pakai Shopee, pakai Lazada, kan butuh gitu ya. Nah, misalnya kalau kita ke toko kan kita kadang-kadang nggak ketemu yang kita pengen gitu ya, susah. Nah, kita beralih ke online, itu tidak masalah karena ada kebutuhan di sana. Ya. Baik. Nah, afwan. Ini kaidahnya. Al-hajatu tunazzalu manzilatad darurah ammatan kanat aw khassatan. Baik, hunaka akhar.
Nafi? Alhamdulillah. Fahimtunna? Nah, Alhamdulillah. Ini طيب. masih banyak tidak? Ini al-uruf. Al-uruf 1, 2. Oh, ini sedikit ya. Tinggal 3 halaman. Insya Allah pekan depan kita selesaikan di kaidah fikihnya, nanti masuk ke faraid ya. Baik, al-hadirun al-hadirat adaduhunna 31. Dan iktamal al-adad ya Putri? نعم سير. Iktamal, alhamdulillah. Baik. هناك سؤال قبل أن نختتم؟ Ustaz, نعم تفضلي. kan kalau udah selesai faraid, yang ngajar faraid Ustaz. Iya, saya insya Allah. Berarti malam sama Ustaz lagi gitu ya? Soalnya di sini faraidnya sore sama malam. Sore sama malam faraidnya. Nanti coba saya saya diskusikan dengan Ustazah Hafifah ya. Nah, Ustaz. Baik. Itu kan akidah cuma 1 kali kan ya? Padahal akidah ada sekitar berapa halaman ya? 15 halaman kalau tidak salah. Itu 1 kali cukup tidak? Enggak kayaknya Ustaz. Iya, akidah ada sekitar 15 halamanan. Kalau 1 kali pertemuan tidak cukup ya. Ya sudah begini saja, mungkin nanti saya bagi. Ya, misalkan saya pegang faraidnya, mungkin nanti agak kebut ya. Insya Allah mudah faraidnya, insya Allah mudah. Nah, nanti biar malamnya itu untuk akidah bersama Ustazah Hafifah ya. Gitu ya. Insya Allah nanti saya coba diskusikan dengan Ustazah Hafifah dulu. Baik, mafhum? Ada yang lain? Ya. Berarti PR saya tadi ini ya, PR saya ya. Tadi di yang contoh untuk ini. Al-maslahatul a'zam, ini ya, la tafuta al-maslahatul a'zam indal amal bitaisir. Nanti coba saya cari. Saya agak lupa contohnya. Ya, tafadhali. Itu yang PR Ustaz itu bisa ini enggak juga apa namanya? Contohnya itu kayak itu tadi. Yang naik perahu tadi tuh. Naik perahu tadi. Kapal. Naik kapal ya, kapal perahu sama saja ya. Baik, maslahatul a'zam inda al-amal bitaisir. Coba kita sambungkan dulu. Ketika perahu dalam keadaan darurat ya, mau karena keberatan hampir tenggelam. Kemudian orang main lempar barang-barang orang lain yang mungkin di situ ada barang-barang penting untuk orang tersebut. Itu maslahat a'zam bukan? Berarti cocok ke sini. Ahsanti. Alla tafutal maslahatul a'zam indal amal bitaisir. Kan membuang barang itu kan taisir, sebetulnya kan boleh karena dalam keadaan darurat. Tapi tetap maslahat yang a'zamnya tadi, yaitu hak orang lain itu yang harus dijaga, itu tidak boleh kelewatan. Nah, ahsanti. Nah, gitu. Betul gitu ya. Itu contohnya. Tadi siapa yang tanya? Tadi siapa yang tanya? Contoh yang ini. Ada? Atau lupa orangnya? Kayaknya itu lupa ya? deh. Lupa ya. Itu contohnya ya. Jadi kan maslahat a'zam, orang kan bawa sesuatu yang mungkin itu ada yang penting sekali untuk dia. Ya, misalkan ada dompetnya di tasnya, tiba-tiba dibuang, kan itu penting sekali. Dompet, ada ATM, ada KTP, dan lain sebagainya, atau ada berkas-berkas penting, itu kan penting sekali. Ya, tanpa izin main dibuang. Nah, itu masyakoh. Itu masyakohnya yang ini. Ya, jadi dia masih ada maslahat a'zam. Maslahat a'zam indal amal bitaisir. Jadi kan ketika dibuang kan itu kan boleh, sebenarnya ada taisir. Cuma ketika dibuang itu tidak memperhatikan maslahat yang a'zam ini, itu tidak boleh. Gitu ya. Jadi harus tetap memelihara maslahat a'zamnya tadi. Baik, ahsanti. Baik, هناك آخر قبل أن نختتم ما في فهمتنا إذن في الأسبوع القادم نأخذ قاعدتين لا ضرر ولا ضرار والعادة محكمة. Yang depan kita ambil 2 kaidah sekaligus kita selesaikan di pekan depan. Nanti pekan depannya lagi kita lanjut ke faraid insyaallah. Baik, idza lam yakun hunaka su'alun fa naktafi bihadza wa naltaqi insyaallah fi al-liqa'il qadim insyaallah yaumul itsnin. Baik,
شكرا لكم على حسن الاستماع. شكرا لكم على حسن الاستماع والمشاركات في هذا اللقاء. ونختتم لقاءنا بالحمدلله وكفارة المجلس. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بارك الله فيكم.